Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk tetap belajar pada pertemuan kali ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mempelajari apa yang akan kita pelajari pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Saya rasa adik-adik di sini sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita yang telah kita lakukan pada minggu kemarin. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam tak lain tujuannya adalah untuk dapat meneladani bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW baik di dalam dakwahnya maupun hijrahnya, baik itu yang berada di Mekah maupun di Madinah. Sebelum kita lanjut pada materi yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengingat terlebih dahulu materi yang telah dipelajari pada minggu kemarin, di mana kita telah mempelajari tentang yang pertama, bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam dan bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan bagaimana strategi beliau ketika berdakwah di Mekah. Mari kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Nah, dalam bab ini kita akan lebih mengupas secara tuntas bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam melakukan perubahan terutama pada kota Madinah. Ketika pada pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya beliau dari kota Mekah menuju kota Madinah, seperti itu. Nabi Muhammad SAW setelah berdakwah di kota Mekah, beliau hijrah ke kota Madinah. Maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, maka amatilah beberapa gambar yang ada pada slide ini. Mungkin dari sini, dari adik-adik sudah terdapat sebuah gambaran bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Untuk selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, di mana terdapat 3 agama yang dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama adalah agama Yahudi, yang kedua adalah agama Nasrani, yang ketiga adalah agama pagan. Nah, untuk yang pertama mari kita bahas. Agama Yahudi merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk di Madinah atau masyarakat Madinah. Pada waktu itu menyebutnya bukan kota Madinah, akan tetapi yang dikenal dengan kota Yastrib. Jadi pada waktu itu masyarakat Madinah sangat banyak yang menganut agama Yahudi, di mana agama Yahudi ini masuk ke kota Madinah pada abad ke-1 dan kedua yang dibawa oleh para imigran dari wilayah utara. Dan sebagian besar dari penganutnya adalah yang pertama terdapat Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, yang ketiga adalah Bani Ghatafan, yang keempat adalah Bani Quraidah, di mana keempat Bani ini merupakan penganut terbesar yang berada di kota Madinah, dan dari keempat suku ini merupakan pemeluk agama Yahudi, sekalipun pada waktu itu Nabi telah menyebarkan agama Islam di sana. Dan keempat suku ini bekerja sama di dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad dan berusaha untuk membunuh beliau. Untuk yang selanjutnya, agama yang kedua yang berada di kota Madinah atau Yastrib adalah agama Nasrani, di mana agama Nasrani di sini merupakan agama yang minoritas yang berada di kota Madinah atau kota Yastrib, yang dibawa oleh Kaisar Romawi untuk menyebarkan agama Nasrani di Madinah pada tahun 343 Masehi, dan kelompok ini berasal dari Bani Najron. Untuk selanjutnya adalah agama pagan. Ini adalah agama ketiga yang berada di kota Madinah, di mana agama paganisme di sini merupakan agama yang sangat bertentangan dengan Nasrani dan Yahudi, di mana mereka merupakan pengikut dari kafir Quraisy yang mereka meyakini bahwasanya orang kafir itu merupakan penjaga rumah Allah, seperti itu.
dan mereka merupakan agama yang meyakini terhadap kekuatan alam beserta benda-benda dan lain sebagainya, seperti halnya matahari, bulan, dan lain-lain. Mereka mempercayai itu semua. Untuk selanjutnya yaitu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kota Madinah di sini merupakan kota yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan pusat pertanian. Maka sebagian besar dari penduduk Madinah itu berasal dari kebudayaan Arab dan Yahudi, di mana dua kebudayaan ini terpecah lagi menjadi dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj, dan yang kedua adalah suku Yahudi dan Arab. Di mana suku Aus dan Khazraj di sini merupakan suku terkemuka yang berada di kota Madinah, dan mereka juga merupakan pendatang ke kota Madinah, dan itu jauh sebelum Islam datang ke Madinah. Untuk yang selanjutnya adalah Yahudi. Yahudi di sini juga merupakan suku pendatang yang di dalamnya terdapat 3 kabilah besar, yaitu kabilah Qainuqa, kabilah Nadir, dan Quraidah. Untuk selanjutnya adalah kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Bahwasanya Madinah menjadi pusat pertanian sebagaimana tanahnya yang subur dan makmur, dan hal itu dijadikan sebuah mata pencaharian bagi masyarakat Madinah, sehingga Madinah sangat dikenal dengan nama Wadi sebagai pusat pertanian. Karena letak kota Madinah yang dikelilingi oleh beberapa gunung berbatu dan banyak lembah yang mengelilinginya. Kondisi air pun di kota Madinah sangat memadai untuk dapat mengairi pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, sehingga mata pencaharian masyarakat Madinah sebagian besarnya adalah pada pertanian. Hasil dari tani terbesarnya di kota Madinah itu adalah anggur dan kurma. Itulah yang menjadi sandaran bagi masyarakat Madinah pada waktu itu. Kondisi sosial politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Yathrib atau kota Madinah yang dikenal pada saat ini merupakan kota yang tidak pernah terdapat kerajaan di dalamnya untuk mengatur masyarakat yang berada di kota tersebut, sehingga kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok-kelompok tertentu dan tergantung pada siapa yang paling kuat di antara mereka. Jadi tidak ada pemimpin yang berkuasa untuk memutuskan sesuatu pada waktu itu, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab dari terjadinya perang antar suku dan kelompok. Dan sebelum kedatangan orang-orang Arab, Yathrib sepenuhnya dikuasai oleh orang Yahudi, baik itu dari segi ekonomi, politik maupun intelektualnya. Untuk selanjutnya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui secara mendalam apa itu pengertian hijrah. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Seseorang dapat dikatakan hijrah ketika ia dapat memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua adalah ada sesuatu yang dituju atau tujuan itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika dikaitkan dengan konteks hijrah Nabi Muhammad SAW, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hijrah merupakan suatu kegiatan berpindahnya Nabi Muhammad dan para sahabat beliau dari kota Mekkah menuju kota Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat Islam. Jadi, dalam konteks ini perlu dipahami bahwasanya hijrah dapat dikatakan hal itu hijrah apabila dalam tanda kutip untuk sesuatu yang positif, bukan untuk hal keburukan, akan tetapi untuk sesuatu yang menuju kebaikan. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yakni untuk menegakkan risalah Allah dan syariat Islam.
Dan hijrah di sini terdapat dua macam. Yang pertama adalah hijrah makaniyah dan yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Apa itu hijrah makaniyah? Hijrah makaniyah secara makna dapat diartikan dengan tempat. Nah, berarti hijrah meninggalkan tempat selama masa kenabian, dan hijrah Nabi Muhammad SAW yang tergolong hijrah makaniyah ini terdapat tiga hijrah Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah hijrah beliau ke Habasyah, yang kedua adalah hijrah beliau ke Taif, dan yang ketiga adalah hijrah beliau ke kota Madinah. Untuk yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Nah, hijrah maknawiyah di sini memiliki arti yang lebih luas daripada hijrah makaniyah. Jika dikatakan hijrah makaniyah hanya berpindah tempat, akan tetapi hijrah maknawiyah di sini dapat diartikan lebih luas daripada hijrah makaniyah, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah i'tiqadiyah atau keyakinan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa iman manusia ada kalanya turun, ada kalanya naik, ada kalanya bercampur dengan kemusyrikan, dan ada kalanya bercampur dengan sebuah kemurnian, seperti itu. Nah, maka ketika iman manusia bercampur dengan kemusyrikan, maka kita harus hijrah. Itu harus ditinggalkan, dalam artian kita kembali lagi kepada ajaran Allah, seperti itu. Yang kedua adalah hijrah fikriyah atau hijrah secara kepemikiran. Seiring dengan perkembangannya zaman, maka tak menutup kemungkinan banyak pemikiran-pemikiran yang sangat melenceng dari Islam. Maka dalam hal ini, pemikiran yang dapat dikatakan melenceng dari agama Islam itu harus kita tinggalkan. Nah, dari pengertian ini difahami bahwa ini merupakan bagian dari hijrah secara pemikiran atau yang disebut dengan hijrah fikriyah. Dan yang ketiga adalah hijrah sulukiyah atau tingkah laku. Dalam arti mudahnya, ketika dikatakan perilaku manusia itu jelek, maka tingkah laku tercela tersebut harus kita tinggalkan, dengan artian beralih terhadap tingkah laku yang mulia atau akhlak terpuji. Terdapat beberapa faktor Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Di antaranya yang pertama adalah Yastrib merupakan tempat yang paling dekat. Maksudnya tempat paling dekat antara kota Mekah dan kota Madinah, seperti itu. Untuk yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut, yaitu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi beristrikan orang Yastrib. Di samping itu, ayahnya juga dimakamkan di kota Madinah atau Yastrib. Yang ketiga, penduduk Yastrib telah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Untuk yang keempat, bagi Nabi sendiri, hijrah merupakan suatu keharusan selain karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya adalah reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, lantas bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Apakah kafir Quraisy hanya akan membiarkan Nabi secara terang-terangan hijrah ke Madinah, atau bahkan akan menghalangi Nabi Muhammad SAW? Tepatnya di Darun Nadwah pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian yang bertepatan pada tanggal 12 September 622 Masehi, tokoh masyarakat kafir Quraisy mengadakan sebuah pertemuan yang bertujuan untuk menghalangi dan membunuh Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan atau dakwah beliau terhadap masyarakat Madinah, di mana hasil dari pertemuan tersebut yang pertama adalah membiarkan beliau sampai
hijrah ke Madinah dengan sendirinya, dan yang kedua adalah memenjarakannya, dan yang ketiga adalah menghilangkan nyawanya. Jadi hijrah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ke Madinah ini mendapatkan ancaman yang sangat besar dari orang-orang kafir Quraisy, dan bahkan hal itu sangat mengancam terhadap nyawa Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad tetap berjuang bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Lantas bagaimana proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Dimulai dari Ali yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya, ke Gua Sur, dan yang ketiga adalah bertemu Suraqah dan pengejarnya terhadap Nabi Muhammad, dan yang keempat melewati Masjid Quba, dan yang kelima tiba di Madinah sampai Nabi Muhammad memanjatkan doa di kota Madinah. Nah, pada poin terakhir ini saya akan menugaskan adik-adik untuk menceritakan bagaimana proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah hingga sampai di kota Madinah, dan menuliskan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad ketika sampai di kota Madinah. Nah, mungkin pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sampai di sini saja, dan dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan dari materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, dimulai dari bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Selain masyarakat Madinah masih mempercayai terhadap agama Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya, dan di samping itu kota Madinah merupakan kota yang subur dan makmur, dan hasil pertaniannya sangat melimpah dan menjadi pusat perdagangan serta pusat pertanian. Akan tetapi juga kondisi politiknya sangat buruk sehingga terjadi peperangan saudara pada waktu itu. Maka dari hal ini menyebabkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, tidaklah mudah di dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu sendiri, akan tetapi membutuhkan perjuangan dan bahkan pengorbanan, sehingga hal itu juga akan dapat membahayakan nyawa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW di sini tetap hijrah, karena baginya hijrah ini merupakan sebuah kewajiban sekalipun tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW serta bagaimana respon dari masyarakat Madinah. Dan selain itu, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar sekalipun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Agar ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan memberikan barokah untuk kita semua, kita akhiri pembelajaran dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.